Hari ini kita akan belajar mewaspadai ajaran palsu. Di sini ditulis heresi, ini adalah tafsiran kata daripada ajaran palsu. Saudara, mari kita buka firman Tuhan kita dalam Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, 'Lihat, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini,' jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, jadi bukan orang biasa, orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Saudara, pengajaran sesat, pengajaran palsu, saudara, itu bukan muncul baru-baru ini. Tetapi sejak pertama kali ya zaman ada, itu sudah mulai muncul pengajaran-pengajaran yang palsu. Di zaman Yesus sendiri muncul, di zaman Rasul Paulus muncul, lalu terus mengalami perkembangan ajaran-ajaran yang palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran-ajaran yang palsu itu seringkali beredar di mana-mana. Nah, saudara, ada beberapa respon orang Kristen terhadap perbedaan-perbedaan ajaran ya. Saudara, ada orang-orang Kristen yang bersikap naif terhadap teologi. Next gambar selanjutnya, tolong dilihat gambar selanjutnya. Mereka berpikir begini, nggak penting teologi lah, yang penting kita beriman. Nggak usah ngomong-ngomong teologi, capek tahu. Udah dari Senin sampai Sabtu kerja, mana hari Minggu khotbahnya teologi lagi. Aduh, capek lah, kita mau dengar sesuatu yang bisa menghibur dan menguatkan kita ya. Ada kecenderungan orang berpikir, ngapain lah ngomong teologi, itu bukan bagian kita, itu bagian hamba-hamba Tuhan lah itu yang teologi begitu. Yang penting kan kita punya iman, saudara. Hati-hati ya, hati-hati yang seperti ini, saudara. Di dalam kehidupan kita, kita butuh. Lalu kemudian yang kedua, ada orang yang berprinsip begini, ya, mereka mempersoalkan pengajaran-pengajaran yang ada itu. Jadi biar persoalan kecil-kecil saja itu diricui, diributkan nama Allah, apa semua tata cara, semua diricui gitu loh. Semua diperdebatkan. Ya berselisih untuk perkara-perkara yang sebenarnya tidak penting gitu loh. Berselisih, berkelahi satu sama lain karena sesuatu yang sebenarnya tidak penting ya, sesuatu yang tidak penting. Lalu kemudian ada berikutnya lagi yaitu pembiaran ya, pembiaran terhadap kesalahan-kesalahan yang mendasar. Kesalahan-kesalahan pokok, fundamental di dalam satu gereja. Ya, jadi ketika ada banyak pengajaran-pengajaran muncul ya nggak apa-apa lah, yang penting kita toleransi, nggak apa-apa gitu ya. Jadi pembiaran terhadap pengajaran-pengajaran. Saudara, di dalam satu gereja ketika kita eh, 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 beribadah, itu tentu banyak hamba-hamba Tuhan yang kita undang. Nah, saudara, mereka punya pemahaman yang berbeda-beda. Nah, di gereja tidak boleh ada pembiaran. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang dianggap berbeda, itu harus diluruskan. Tidak boleh ada pembiaran hanya karena hubungan baik ya. Nah, yang berikutnya adalah menerima firman, menyelidiki Alkitab untuk mengetahui kebenarannya. Ada satu jemaat di dalam Alkitab yang luar biasa diakui, yaitu jemaat Berea. Makanya ada sekolah Berea. Contoh jemaat Berea, Kisah Rasul 17 ayat 11, coba baca. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Ketika ada orang mengajar, dia tidak zauzon, langsung bilang ajaran sesat nih, ajaran sesat nih. Ya, kadang-kadang kita juga seperti itu. Hati-hati ya saudara, jangan juga terlalu cepat menjustis orang. Jangan terlalu cepat menilai orang sesat juga, saudara ya. Orang yang di Berea, mereka menerima pengajaran, tetapi pulang di rumah mereka cari di mana? Di kitab sucinya. Mereka cari di Alkitab dan mereka lihat
Cocok nggak apa yang dibilang Alkitab sesuai dengan yang diajarkan? Jadi jemaat Berea adalah jemaat yang kritis, yang tidak asal telan aja dikasih makan apa ditelan gitu kan. Tapi dia pulang ke rumah, dia mempelajari lagi firman Tuhan, lalu kemudian dia melihat kebenarannya sesuai nggak dengan Alkitab dia, sesuai nggak dengan kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki konsep seperti ini. Ketika ada pengajaran-pengajaran di mana-mana, saudara boleh hadir. Tetapi saudara harus kembali ke basic saudara adalah firman Tuhan. Saudara harus melihat kembali seperti jemaat Berea. Saudara harus kritis dalam hal ini, tidak bisa hanya sekedar menelan. Tetapi harus kemudian melihat firman Tuhan. Makanya kita harus belajar kembali menggali kebenaran firman Tuhan. Nah, ada orang-orang yang saudara mungkin tidak mengerti, saudara bisa diskusikan dengan hamba-hamba Tuhan yang memang mereka mengerti tentang hal ini. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang ajaran itu sebenarnya kalau di ajaran ya, next gambar selanjutnya ada yang disebut dengan ortodoksi. Nah, ortodoksi itu adalah ajaran yang diajarkan dalam berbagai pengakuan iman. Oikumenis, misalnya pengakuan iman rasuli, Kalsedon, Nisea, Konstantinopel. Ini adalah pengajaran yang sudah digumuli oleh bapak-bapak gereja selama bertahun-tahun. Jadi saudara, pengajaran sesat bukan baru ini. Jadi sudah diajarkan dan saudara bergumul bapak-bapak gereja, kemudian mereka merangkumkan itu di dalam pengakuan rasuli. Gitu loh. Mereka merangkumkan itu. Nah, pengakuan-pengakuan inilah yang menjadi dasar fundamental di dalam satu kekristenan. Saudara, yang pertama adalah Allah itu Tritunggal. Dia pencipta, penebus, dan pemelihara. Jadi saudara, Allah itu Tritunggal. Yesus itu pencipta. Dia bukan lahir pada waktu di Bethlehem saja. Tapi sebelum dunia ada, dia sudah ada. Maka dia berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Di dalam proses penciptaan dia ada. Firman Allah berkata, marilah kita. Ini bicara jamak. Jadi Allah kita itu adalah pencipta. Di dalam penebusan pun juga bukan hanya Yesus, tapi ada Roh Kudus, ada Allah di situ dan pemeliharaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, inkarnasi Kristus secara ajaib dari Maria itu harus diakui oleh gereja. Ya. Berikutnya, duinatur Kristus. Sungguh-sungguh 100% Allah, 100% manusia. Ini adalah doktrin iman. Ya, pengakuan iman rasuli. Kemudian kematian dan kebangkitan Kristus itu beranugerah. Yang kelima, gereja adalah universal yang esa. Kemudian 6, pengampunan dosa dalam Kristus dan kehidupan kekal. Ini adalah pengajaran-pengajaran yang diajarkan ortodoksi bertahun-tahun di dalam gereja diajarkan. Ini adalah pengajaran dasar, pengajaran pokok yang sudah digumuli oleh berbagai bapak-bapak gereja pada waktu itu. Mari kita lihat pengakuan gereja GBI. Ya, pengakuan gereja GBI. GBI sendiri memiliki pengakuan gereja. Saudara, kita adalah jemaat GBI. Mari kita lihat, ini adalah pengakuan gereja GBI. Ya, pengakuan iman gereja GBI secara singkat, ya, biasanya panjang. Yang pertama, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah, tapi adalah firman Allah. 2, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Sama, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 4, manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Ini pengakuan GBI. Tapi gereja lain, gereja mereka dibaptis secara percik, nggak jadi masalah. Ini saya cuma kasih tahu ini GBI, ya. Ini GBI punya. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6, gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7, Tuhan Yesus akan datang kembali.
Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Saudara, ini adalah ringkasan pengakuan GBI. Kalau saudara mau lihat yang jelasnya, saudara bisa buka di Google, itu yang panjang dan lebar di situ dijelaskan ada. Tapi ini hanya rangkuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ortodoksi yang diajarkan bertahun-tahun oleh gereja. Yang tadi itu secara umum, saudara ya. Lalu kemudian ini yang dipelajari, yang diakui oleh GBI selama bertahun-tahun. Saudara, ini yang disebut dengan ortodoksi. Tetapi dalam ortodoksi itu, dalam perkembangan, lalu muncul yang disebut dengan sekte. Apa yang disebut dengan sekte? Mari kita lihat, sekte itu apa? Sekte itu adalah ajaran tertentu yang mencoba membedakan diri secara tajam dari lingkungan religiusnya dengan penekanan tertentu yang khas. Jadi dia percaya pengakuan iman rasuli, tetapi menambahkan sesuatu. Ya, menambahkan sesuatu yang berbeda dari yang ada, ya. Menambahkan sesuatu yang menjadi khas, itu yang disebut sekte, terlihat dari pemimpin yang karismatik dan mengkultuskan dirinya. Ya, lalu kemudian klaim terhadap sumber pengetahuan religius yang khusus. Artinya dia punya jalur khusus untuk bicara sama Bapa di surga, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi dia kapan saja dia mau naik turun surga, kapan dia mau bicara dengan Bapa di surga, dia punya jalur khusus. Ya, perasaan superioritas atas ajaran-ajaran yang lain. Kemudian dilihat dari loyalitas anggota yang sangat tinggi, bahkan sangat membabi buta. Nggak mau tahu lah pokoknya, yang penting dia ngomong apa gue ikut. Dia ngomong apa, pokoknya apa dia bilang saya pasti ikut. Ya, nah sekte seringkali bukan hanya jalan untuk keluar dari ortodoksi, tetapi justru jalan menuju kepada bidat. Nah, sekte ini belum sampai kepada bidat. Ya, mari kita lihat yang selanjutnya disebut dengan bidat. Nah, inilah yang disebut dengan ajaran sesat. Ini yang disebut dengan ajaran sesat. Mengapa? Karena ajaran sesat ini bertabrakan dengan pengakuan iman tadi. Berseberangan dengan pengakuan iman tadi. Ya, disertai dengan sikap-sikap yang tadi, yang ada di sekte. Ya, jadi bidat itu dari bahasa Arab bid'ah yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang berjalan melawan kebenaran. Ajaran sesat itu bertumbuh dalam lingkungan gereja, itu membentuk komunitas sendiri, mengembangkan doktrin dan ajaran baru yang bertentangan dengan Alkitab. Mereka berseberangan, bertentangan dengan Alkitab. Kalau sekte tadi, ajaran yang ada ditambahkan. Misalnya dengan apa, ditambahkan dengan apa, ditambahkan dengan apa. Kalau bidat, mereka bertentangan dengan ajaran yang sudah ada. Saudara ya, ini yang disebut dengan bidat. Mereka mengembangkan ajaran-ajaran baru yang bertentangan dengan Alkitab. Saudara, hal ini seringkali sulit sekali untuk dibedakan. Karena ini timbul di kalangan orang-orang percaya, bukan orang luar. Pastor Peter kemarin berkata bahwa dia akan datang menyamar menjadi domba. Padahal dia adalah serigala. Samarannya itu begitu halus sehingga orang-orang yang ada tidak menyadarinya. Bukan hanya orang-orang yang ditarik orang-orang baru, tapi justru orang-orang yang sudah ada dikatakan bahkan ikut di dalamnya. Ya. Sangat sulit dibedakan karena mereka memakai Alkitab yang sama, tetapi penafsiran yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang seperti ini menggali, lalu muncullah pengajaran-pengajaran yang berbeda daripada pengakuan iman tadi. Maka itu yang disebut dengan aliran sesat. Itu yang disebut dengan herasi, ya. Herasi tadi itu, ya. Dalam bahasa Ibraninya herasi, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri ajaran sesat atau bidat Kristen. Coba perhatikan saudara. Next, gambar selanjutnya. Sebenarnya ada beberapa hal yang sering diserang kita, tapi 4 hal ini yang paling sering. 1, otoritas Alkitab. Itu sering kali. Yang kedua, itu ketuhanan Yesus. Yang ketiga, Tritunggal. Yang keempat, akhir zaman.
Ini yang seringkali menjadi pengajaran-pengajaran. Kita akan lihat pandangan keliru terhadap otoritas Alkitab. Ada pandangan-pandangan yang berkata Alkitab itu tidak cukup. Harus ditambah ini, ditambah itu, ditambah ini, ditambah itu. Ada pengajaran-pengajaran yang menambahkan Alkitab dengan kitab yang baru. Misalnya contoh pengajaran Mormon, mereka menambahkan dengan beberapa kitab-kitab baru, saudara. Tapi firman Allah berkata bahwa Alkitab itu cukup dan tidak perlu ditambahkan. Lalu kemudian Alkitab bukan firman Allah, tapi berisi firman Allah. Jadi firman Alkitab itu bukan firman Allah, tapi ada firman Allah di dalamnya. Di dalamnya itu ada sejarah, ada puisi dan yang lain-lain. Saudara, hati-hati sekali perbedaan berisi dan firman Allah. Dan berisi firman Allah itu sangat berbeda. Lalu kemudian ciri ajaran yang sesat, ada kebenaran atau wahyu baru yang dianggap lebih sempurna dari yang sudah ada. Tiba-tiba pemimpinnya mendapatkan karunia baru, lalu mendapat pewahyuan baru, lalu kemudian berkata lebih sempurna daripada yang sudah ada. Itu hati-hati sekali saudara ya. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia naik ke surga, lalu kemudian dia diberikan wahyu yang baru, yang lebih daripada Alkitab. Hati-hati saudara ya. Adanya penafsiran baru. Saudara pernah dengar ada ajaran COG, Children of God, di mana melakukan hubungan seks itu bebas sama siapa aja, menganggap bahwa itulah pengajaran. Oh hati-hati saudara. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Lalu saudara pikir itu yang ikut orang bodoh? Enggak. Banyak juga orang-orang yang pintar ikut di dalamnya. Hati-hati dengan jerat pengajaran-pengajaran palsu ya. Lalu kemudian mengklaim bahwa hanya kelompok mereka yang memiliki kebenaran. Kita bilang oh, hanya saya yang benar, yang lain itu semua salah gitu ya. Pokoknya gereja saya saja yang benar. Kita ini yang hebat. Kalau orang-orang lain itu kita anak kesayangannya Tuhan, yang lain bukan anak kesayang pembantunya Tuhan dia ya. Kita ini anak kesayangan, yang lain bukan. Dia bukan anak kesayangan, hati-hati saudara ya. Ya. Kemudian mujizat yang terjadi dalam Alkitab adalah dongeng. Nah, itu bukan mujizat, itu cerita-cerita mitos pada waktu itu. Hati-hati sekali dengan pandangan yang seperti ini ya. Kalau sudah mulai mengarah ke seperti ini. Yang kedua, saudara, yang benar adalah otoritas tertinggi adalah Alkitab. Next. Tidak ada otoritas yang lain lebih tinggi daripada Alkitab. Ketika ada pengajaran, jemaat Berea menguji lewat Alkitab. Ketika ada pengajaran baru, baca kembali firman Allah. Maka saudara harus baca, jangan saudara nggak baca firman. Saudara dengar firman di gereja doang, saudara nggak pernah baca secara rutin, baca secara teratur. Ada orang yang nggak pernah baca firman. Nggak pernah selesai baca firman dari awal sampai akhir tuh nggak pernah. Saudara kalau saudara sulit, saudara susah membaca, ikutlah kelompok-kelompok ABA. Ayo baca Alkitab. Kami sekarang dari mulai pertama 20 orang sampai hari ini. Sudah sampai di Korintus ya kita ya. Sudah sampai di Korintus kita ini hari. Sudah sedikit lagi selesai ya. Sabar ibu-ibu. Di Korintus itu yang sisa yang ikut itu semua mungkin nggak sampai 10 orang. Yang lain semua gugur di jalan. Hati-hati saudara ya. Mari kita belajar. Kemudian Alkitab adalah firman Tuhan ya. PL dan PL cukup, tidak perlu ditambah lagi. Tidak ada satu ayat dalam Alkitab yang bisa mewakili seluruh Alkitab. Ada orang yang suka pakai satu ayat saja lalu mengelurukan itu Alkitab. Dengan penafsiran satu ini lalu kemudian dia pakai untuk keseluruhan kebenaran, nggak bisa saudara ya. Nah untuk memahami ayat-ayat yang sulit dalam Alkitab harus ditafsirkan berdasarkan ayat-ayat yang lain. Harus dilihat kebudayaannya apa pada waktu itu. Pada zaman itu ditulis pada masa seperti apa harus dilihat. Saudara nggak bisa hanya melihat Alkitab itu lalu berkata, Rasul Paulus berkata, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Lalu saudara pakai itu di gereja saudara, perempuan tidak boleh mengajar. Lalu kemudian pendeta perempuan tidak boleh. Laki-laki saja, perempuan nggak boleh. Itu nggak boleh saudara, itu letterlek. Nah mujizat yang terjadi dalam Alkitab itu ya dan amin. Ya, ketika Yesus menyembuhkan orang buta betul-betul sembuh. 5 roti 2 ikan menjadi banyak orang makan, itu betul-betul terjadi, bukan mitos saudara ya. Ini pandangan yang benar saudara. Berikutnya yang kedua tentang kristologi dan saya gabung ini Tritunggal. Mereka tidak mengakui Tritunggal. Mereka mencoba menguraikan. Mereka tidak mengakui kesetaraan Tritunggal ini saudara ya.
Yesus itu dianggap bukan Tuhan. Yesus itu diciptakan. Setelah Allah ada, barulah diciptakan Yesus, gitu ya. Lalu diturunkan di dalam dunia. Dianggap Yesus itu lebih rendah. Roh Kudus itu lebih rendah. Salah. Tritunggal itu, saudara, satu hakikat, tiga pribadi yang setara. Tiga pribadi yang setara. Jadi tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Pengajaran yang membawa saudara, memperkenalkan Kristus lebih rendah dari Bapa, hati-hati saudara. Itu mulai mengajarkan saudara untuk menyimpang dari kebenaran. Saudara, tidak gampang memang menjelaskan. Orang tanya kenapa Yesusmu, Allahmu itu punya anak. Kenapa, bisanya itu dia. Bagaimana waktu dia jadi dia bukan Bapa yang kemudian beralih wujud menjadi anak, lalu kemudian beralih wujud jadi Roh Kudus, bukan. Bapa lain, Yesus lain, Roh Kudus lain, gitu bukan. Dia satu hakikat. Ya. Lalu bagaimana kita menjelaskannya? Saudara, ada hal-hal tertentu yang saudara jelaskan dengan baik, tapi tidak semua harus masuk di nalar saudara. Saudara coba jelaskan kepada orang pun, kalau orang yang tidak mau terima, nggak terima saudara. Katakan saja bahwa Alkitab mengatakan demikian. Alkitab menuliskan tidak pernah tulis Tritunggal. Tetapi dari gambaran kita dari awal, Alkitab kita itu menunjukkan Tritunggal. Ya saudara, dari pertama penciptaan sudah dibilang itu jamak. Saudara, orang bilang, ya nggak masuk akal, bagaimana bisa manusia jadi Allah? Nggak masuk akal, benar. Manusia nggak bisa jadi Allah, tapi Allah bisa nggak jadi manusia? Bisa. Yang terbatas mau jadi tidak terbatas sih nggak bisa. Tapi kalau yang tidak terbatas kemudian membatasi diri, bisa nggak dia? Bisa. Apa yang tidak masuk akal? Bisa. Yang tidak terbatas menjadi terbatas itu bisa. Kenapa tidak? Bisa. Dalam waktu yang sama, dia bisa membatasi dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Yesus, Roh Kudus, Bapa setara. Tiga pribadi, satu hakikat yang setara. Ya. Nah, Yesus, ada yang berkata Yesus hanyalah salah satu juru selamat. Hati-hati. Oh, di luar Yesus kamu tuh bisa selamat. Yang penting kamu berbuat baik. Oh, salah. Tanpa Yesus, manusia bisa masuk surga dan berkenan kepada Allah. Itu pengajaran yang akhir-akhir ini seringkali saudara dengarkan di TikTok. Ya, saudara dengar? Masa sih tidak bisa selamat? Kalau orang berbuat baik, Tuhan pasti tidak adil. Masa Tuhan kita begitu jahat? Dia begitu baik. Masa tidak bisa masuk surga hanya karena nggak menerima Yesus? Oh, kemarin Pastor Peter sudah menjelaskan dengan baik. Hati-hati dengan pengajaran berikutnya. Saya nggak panjang, saya langsung sambung berikutnya. Saudara, ini panjang ya, ini sangat panjang. Nah, pandangan yang benar tentang Tritunggal dan Kristologi. Tuhan kita itu Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi. Yesus adalah Tuhan, dia ada di dalam kekekalan. Ketika dia naik ke surga, dia kembali ke tempat, dia ada dalam kekekalan. Yesus lahir dari perawan Maria, inkarnasinya. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Dia secara sukarela mati di kayu salib dan pada hari ketiga dibangkitkan. Dia tidak dibunuh. Dia tidak dibunuh, dia secara mau menyerahkan dirinya, dikatakan. Bukan dikalahkan, bukan dibunuh. Dia menyerahkan dirinya ya secara sukarela. Dia mati untuk menebus dosa manusia. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dia adalah penggenapan janji Allah dalam seluruh perjanjian lama. Baik yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus pasti datang kembali. Tidak ada yang tahu tanggal, bulan, dan tahunnya. Jadi kalau ada yang sudah mulai meramal-meramal, saudara ingat ada dulu ajaran yang meramalkan, tanggal segini orang semua pergi di gunung. Dijual semua tanahnya, dijual semua ladangnya, lalu pergi mengumpulkan diri di gunung. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tunggu Tuhan angkat dia, dia tunggu Tuhan angkat dia, dia tunggu Tuhan angkat dia. Tuhan tidak datang-datang angkat dia, polisi yang angkat dia saudara ya, angkat jemput dia, bawa dia masuk di dalam penjara. Hati-hati saudara ya, Yesus sendiri bilang, anak aja nggak tahu gitu loh maksudnya. Tidak ada seorang pun yang tahu, kenapa kau manusia tahu? Kenapa kok begitu berani menafsirkan? Saudara, hati-hati sekali. Ya, next gambar. Ciri ajaran sesat bidat Kristen selanjutnya adalah
keliru terhadap, pandangan keliru terhadap kehidupan kekal. Ada ajaran-ajaran yang tidak mengakui adanya surga dan neraka. Dia bilang begini, kalau Tuhan itu baik, Tuhan kita itu baik, masa dia menciptakan neraka? Tidak mungkin Tuhan yang baik itu menciptakan neraka. Bagaimana dia begitu baik, dia mau menciptakan neraka bagi anak-anaknya. Hati-hati saudara. Kalau sudah diajari bahwa tidak ada neraka, tidak ada surga, enggak penting kehidupan yang di sana, yang penting di sini loh. Yang penting di dunia. Di sana nanti perkara belakang, yang di sini loh. Kita harus hidup baik, bermasyarakat. Kalau kita ngomong begitu tersinggung nanti agama lain. Jadi kita harus bermasyarakat. Jangan bicara-bicara soal surga dan neraka. Bicaralah sekarang di bumi ini. Hati-hati dengan pengajaran. Atau ramalan-ramalan waktu Tuhan Yesus datang. Atau tentang akhir zaman. Ini juga pengajaran-pengajaran bidat. Begitu banyak. Boleh gak kita berbicara tentang kitab Wahyu? Menjelaskan tentang kitab Wahyu boleh. Cuma harus dengan pemahaman yang benar. Harus dengan pemahaman yang benar. Jangan dengan pemahaman yang keliru. Kalau saudara gak tahu, saudara ya, hati-hati. Kalau saudara kurang tahu banyak, jangan mau diajak berdebat. Ya, jangan mau diajak berdebat. Saudara ya, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang diawali hanya karena pengen tahu, lalu akhirnya merasa ini, lalu mulai, iya betul juga, iya ada dicatat tahu. Wah, hati-hati saudara ya, hati-hati. Nah, kemudian ciri ajaran sesat berikutnya yang saudara bisa lihat di samping tadi pengajaran, ini yang ciri yang sama dengan sekterian tadi. Ya, bidat ini sama dengan sekterian tadi. Jadi pemimpin yang karismatik, pengkultusan terhadap diri, bahkan merasa memiliki otoritas yang tinggi, sama dengan rasul, sama dengan nabi, bahkan sama dengan Yesus. Ada tokoh-tokoh, ini ada sekarang pengajaran-pengajaran yang diberikan dalam bentuk Zoom. Sekolah Alkitab online. Dari mana? Dari luar negeri. Dari mana? Dari Korea. Hati-hati saudara ya. Pengajarannya dari awal sampai akhir bagus kok, gak ada yang salah. Bener kok, gak ada yang salah. Tapi coba buka di situs webnya. Di situ dia tulis pemimpinnya adalah Kristus akhir zaman. Ketika seorang pemimpin menyetarakan dirinya dengan Yesus. Saudara hati-hati sekali. Ya. Klaim terhadap sumber pengetahuan religius yang khusus. Yang tiba-tiba dia punya jalur khusus. Dia punya privat VVIP untuk ketemu dengan Tuhan. Hati-hati saudara ya. Saudara yang terpesona. Ya, ada satu jemaat memberi kesaksian saya merasa lucu tapi terberkati sekali. Ya. Jadi kadang-kadang orang seperti ini sangat mempesona saudara. Betul-betul karismatik. Jemaat-jemaat yang begitu terpesona. Wah, ini orang betul-betul punya karunia marifat. Dia bisa ngomong apa saja yang terjadi dalam hidupku. Dia tahu. Sehingga mau gak mau kan akhirnya percaya dong. Gitu kan. Siapapun pasti percayalah kalau dia bilang sesuatu yang memang sedang kita alami. Lalu kemudian kita mulai percaya. Dan bangga kepadanya. Lalu kemudian mulailah persembahan spesial. Persembahan spesial. Selalu punya connecting gitu ya. Dan dia tahu apa yang terjadi dengan diriku. Sampai pada suatu hari ini orang melakukan pinjaman. Lalu selesai melakukan pinjaman, dia blok semua nomornya dan melarikan diri. Gitu saudara. Aduh, saudara, ini yang tahu setelah diselidiki ternyata ini orang selalu minta informasi di keluarganya. Apa yang sedang terjadi hari ini, apa yang dialami hari ini. Apa yang gitu, saudara, ini cerita. Ya, tapi kadang-kadang kita sangat seperti itu ya. Sangat terpengaruh untuk itu. Ya, saya pikir semua orang bisa kena untuk hal-hal seperti itu ya. Coba kita harus lebih waspada. Pada kejadian di Pinrang satu kali. Hamba Tuhan suami istri. Wah begitu hebat luar biasa. Saudara lalu menggunakan arisan. Arisan yang luar biasa saudara. Ya begitu karismatik. Arisan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Semua ikut. Bukan cuma orang Kristen. Orang-orang yang gak percaya ikut arisan. Suatu hari tak dia lari saudara. Dan hamba Tuhan ini dicari-cari, gerejanya dipertanyakan. Wah, untung waktu itu tidak ditutup gerejanya saudara. Hamba Tuhannya sudah melarikan diri saudara. Bayangkan luar biasa. Hati-hati saudara ya,
salah satu ciri ketika seorang hamba Tuhan mengikatkan diri sama saudara. Dia harus membawa saudara kepada Kristus, bukan kepada dirinya. Kalau dia bawa saudara kepada dirinya, hati-hati. Dia bisa banyak karunia, dia bisa punya kesembuhan, tapi dia harus bawa saudara kepada Kristus, bukan kepada dirinya, bukan terikat dan kepada dirinya. Ya, saudara hati-hati dengan pengkultusan diri. Klaim terhadap sumber pengetahuan yang baru. Loyalitas anggota yang sangat tinggi bahkan membabi buta. Saudara hati-hati. Ya, hati-hati. Bukan saya bilang saudara nggak boleh setia, tapi saudara harus belajar juga dari orang lain. Belajar menerima, melihat, memilah. Ya, lalu kemudian membuat ibadah yang supranatural, menyembah malaikat, penekanan yang sangat berlebihan terhadap mukjizat dan benda-benda khusus. Ya, penekanan yang berlebihan terhadap mukjizat, benda-benda khusus itu jadi mistik, saudara ya. Hati-hati, Tuhan kita bukan seperti itu. Memang Tuhan supranatural tapi bukan mistik ya. Jadi tidak boleh di gereja ada sinkretisme, terjadi penduaan ya. Tidak boleh seperti itu. Dan saudara, inilah pengajaran sesat. Waktu saya sisa sedikit. Lalu bagaimana dengan ajaran yang akhir-akhir ini sedang merebak? Saya dengan cepat menjelaskan ajaran yang akhir-akhir ini sedang merebak. Ini adalah pengajaran Kristen progresif. Saudara, ini hati-hati karena ini sedang masuk di kalangan anak muda. Karena anak muda yang sedang menyebarkan dengan begitu banyak pengajaran-pengajaran seperti ini ya. Nah, Michael J. Kruger memberikan beberapa pandangan ciri khas tentang Kristen progresif. Satu, Yesus itu adalah model atau teladan hidup lebih daripada objek yang disembah. Dia hanya model dan teladan hidup. Kemudian dia bilang meneguhkan potensi orang lebih penting daripada memberitahu kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Ya, lalu kemudian rekonsiliasi lebih penting dari penghakiman. Nah, kita lebih baik bersahabat dengan semua orang, menjalin hubungan dengan semua orang, daripada kita menghakimi orang. Nggak boleh dong kita menghakimi orang. Ya, oke. Pengakuan perilaku kasih lebih penting dari ajaran yang benar. Oh, kita nggak usah lah. Yang penting kita melakukan kasih. Mengundang pertanyaan lebih penting dari memberi jawaban yang pasti. Kalau pasti itu arogan kita merasa diri kita benar. Ya kan? Biarkan aja timbul pertanyaan. Yang penting nggak usah ada kepastian dah. Ya kan? Mereka lebih mengutamakan penggalian diri. Ya, penggalian diri, mereka berpikir kita harus kritis, tapi mereka tidak menerima pengakuan iman. Ya. Pencarian secara personal lebih penting daripada keseragaman dalam kelompok. Ini maksudnya, mereka mencari sendiri, menggali sendiri, tidak lagi berpatok pada pengakuan iman. Saudara, pengakuan iman itu dari zaman dulu sudah digumuli oleh bapak-bapak gereja. Memenuhi kebutuhan nyata lebih penting daripada memelihara institusi. Mereka juga melawan institusi. Pembawa damai lebih penting daripada kekuasaan, otoritas. Lebih baik kita hidup bermasyarakat, berbaik-baikan daripada kita ini. Nah, itu sebabnya dia bilang begini, Habib engkau juga anak Yesus. Ya kan? Habib bilang, oh tidak, kalau saya tidak, kau bukan anaknya Tuanku. Gitu ya. Kita bahkan lebih rendah dari mereka. Mereka lah yakin dengan keyakinan mereka. Kita lagi belakang, kau juga anaknya Yesus. Ya, saudara ya, hanya karena pengen toleransi. Lebih penting kasih daripada seksual seseorang. Orang Kristen dianggap merendahkan LGBT dan yang lain-lain. Hati-hati. Hidup di dunia lebih penting daripada hidup di surga. Saya kasih tahu saudara. Menarik gak pengajaran begini untuk anak-anak muda kita? Kita harus baik-baik. Nggak usah bikin konfrontasi dengan orang. Kita harus bawa damai. Lebih penting. Itu seringkali dijadikan koreksi untuk gereja. Banyak memang kesalahan keliru yang dilakukan oleh gereja. Tetapi saudara, hati-hati. Ini bukan hal yang harus dipertentangkan. Coba perhatikan baik-baik dikatakan. Ya, bukan hal yang harus rekonsiliasi lebih penting dari penghakiman. Kemudian saudara, ya, teologi yang nggak penting, yang penting iman. Kenapa? Apakah orang yang berteologi itu tidak rohani, tidak beriman? Apakah orang berteologi itu, karena dia teologi dia sombong? Itu tergantung orang. Ya, kalau dia sudah sekolah teologi lalu dia, lalu berkata nggak usah teologi, itu pribadinya. Siapapun berteologi termasuk juga pengajaran ini, saudara. Sama dengan kita bilang orang kaya itu sombong, betul nggak? Apakah betul orang kaya itu sombong? Enggak, tergantung orang. Sama juga berteologi itu bukan. Kenapa tidak berteologi juga dan beriman juga? Kenapa mesti dipertentangkan? Betul nggak, saudara? Kehidupan nyata lebih penting dari institusi. Kenapa? Kalau kita institusi juga dan kita juga membantu.
Nah ini pertentangan-pertentangan seperti ini yang seringkali hati-hati. Dan yang paling penting mereka tidak menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Hanya model, teladan hidup. Yang kedua, Alkitab itu bukan otoritas. Kenapa? Karena tidak ada yang pasti. Semua dari penggalian diri. Hati-hati, itu justru ciri ke arah sesat. Hati-hati saudara, tidak ada batasan. Setiap orang bisa mengeksplor. Hati-hati saudara, harus ada batasan. Pengakuan iman itu sudah digumuli, bukan asal jadi. Bertahun-tahun itu menjadi pergumulan dari gereja ke tahun, dan itu harus kita pegang itu, pengakuan iman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan di dalam rule yang benar. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan ini, saudara harus hati-hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, next gambar selanjutnya. Rasul Paulus menegaskan supaya jemaat berhati-hati terhadap guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Firman Tuhan bilang begini, hati-hati. Orang-orang yang sudah mulai menyangkal Kristus, tidak menerima Kristus sebagai Tuhan, kita tidak boleh ikut. Berikutnya, next. Roma 10 ayat 19. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesuslah Tuhan kita. Amin. Dia yang sudah menebus kita. Kita tidak bisa menebus diri sendiri. Kita tidak bisa menjadi benar dengan diri sendiri. Yesus sudah mati buat kita. Yang saudara harus perhatikan baik-baik adalah ketiga hal ini. Dalam hal yang pokok itu harus sama. Pengakuan iman, fondasi, fundamental harus sama. Yesus adalah Tuhan, Allah kita Tritunggal, Roh Kudus itu harus sama. Pemahaman Alkitab adalah otoritas itu harus sama. Dalam hal yang tidak pokok boleh berbeda. Tata cara ibadah, you mau pakai musik, nggak pakai musik, mau bagaimana itu boleh. Nggak boleh kita mengklaim diri kita yang paling benar. Ini tempat saya benar, di tempat orang lain nggak benar. Baptisan saya benar, baptisan orang lain nggak benar. Bahasa roh saya benar, bahasa orang lain nggak benar. Nggak boleh begitu, saudara ya. Dalam segala hal adalah kasih. Dalam segala hal adalah kasih. Nah saudara, inilah pengajaran-pengajaran. Saya bawa dengan cepat. Karena sisa 1 menit waktu saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita melihat pengajaran sekarang ini, begitu banyak saudara. Begitu banyak. Apa yang bisa membuat kita bisa membedakannya? Yaitu di samping kita belajar tadi, Roh Kudus akan memberi kepekaan. Pada suatu hari ketika kita di Kul kemarin ini keluar, dan saya juga diberkati. Pastor Peter memberikan satu pendapat gini. Waktu Yusuf Roni ditangkap, kemudian dia dipenjara. Lalu ditanya, kenapa kok bisa dari agamamu yang begitu pindah ke agama seberang? Apa sebabnya? Lalu dia memberikan Alkitab. Dia bilang begini, ini saya baca. Waktu saya baca ini tuh, saya langsung tahu. Saya langsung percaya dan saya pindah. Lalu bapak kepala penjara itu, dia baca. Dia ulang-ulang baca, dia bilang begini, saya baca 3 kali 4 kali, tapi saya enggak percaya, saya enggak pindah. Apa dia bilang Yusuf Roni? Yusuf Roni bilang begini, iya karena saya dipilih. Mungkin saat ini Bapak belum dipilih. Saudara, kalau kita mau ngomong soal perdebatan, kita melihat Alkitab kita salah, ini tidak masuk akal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saudara masih percaya sampai sekarang? Saya mau tanya. Kenapa saudara masih percaya sampai sekarang? Karena saudara dipilih. Dengan ayat firman saudara dipilih. Karena firman Allah berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih engkau. Amin. Kenapa engkau mengimani Tuhan sampai sekarang? Yang dipertanyakan begitu banyak orang. Karena engkau dipilih. Engkau dipilih oleh Tuhan untuk percaya kepadanya. Maka bersyukurlah engkau. Bukan kita yang datang, tapi Tuhan yang membawa kita. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, mari kita datang kepada Tuhan.
Mari kita belajar seperti jemaat Berea. Kita boleh ikut KKR di mana, pengajaran di mana, TikTok di mana, diskusi di mana boleh. Tapi harus kembali ke firman. Saring baik-baik, bangunlah pemahaman yang benar supaya saudara berjalan. Ada satu ayat saya ingin tunjukkan terakhir saudara, di waktu yang terakhir. Coba lihat, Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Tapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Saudara giat tapi tanpa pemahaman yang benar. Saudara harus giat dengan pemahaman yang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sekedar giat, tapi saudara harus punya pemahaman yang benar. Saudara harus belajar memahami apa yang saudara percayai, apa yang saudara imani. Amin saudara. Jangan sampai saudara salah. Saudara sudah sungguh-sungguh, lalu saudara keliru jalannya. Rasul Paulus bukan orang yang malas. Dia sungguh-sungguh bagi kebenaran yang dia percayai. Tapi pada jalannya akhirnya dia salah. Dia kembali kepada jalan Allah. Amin saudara. Saudara jangan sampai, saudara. Saya kemarin waktu ke Toraja saya pelayanan. Saya ketemu dengan pemilik Mesiliana. Dia ngomong, Ibu, di Toraja ini Bu, pengajaran palsu banyak sekali nih Bu. Dulu banyak sekali baru Bu, yang ikut toh bukan orang bodoh-bodoh Bu, pinter-pinter. Bahkan banyak orang-orang ada yang punya uang Bu. Saya masa bodoh, iya percaya. Iya, bukan orang-orang di luar kalangan gereja Bu yang ikut-ikut. Lalu saya dengar juga di kota lain di daerah Poso ada satu kelompok gitu ya, satu desa, anak mudanya bunuh diri gantian. Sudah 3 orang anak laki-laki bunuh diri. Habis itu bunuh diri, habis itu bunuh diri. Katanya mereka ikut dalam satu persekutuan. Lalu kemudian gantian bunuh diri. Hati-hati saudara. Pengajaran yang palsu membawa saudara jauh dari Tuhan. Jauh dari keluarga saudara. Tapi pengajaran yang sehat membawa saudara kepada Tuhan. Membawa saudara punya keluarga datang sama Tuhan. Ya, saudara, kalau saja pengajaran yang palsu begitu giat. Mereka begitu giat. Kalau ada yang sakit langsung ditolong. Kalau kita mau pakai rapat pengurus gereja lagi, mati itu yang sakit. Betul gak saudara ya? Dia langsung ditolong. Begitu orang ditolong lagi sakit pasti dipindah lah. Gitu saudara. Kalau dia begitu giat, kenapa kita gereja gak mau giat? Kita punya pengajaran benar. Tuhan kita benar. Tuhan kita sudah tebus kita. Dia sudah mati buat kita. Kenapa kita tidak mau bawa orang datang sama Tuhan? Mereka saja, mereka begitu militan. Dari ke rumah, diketok. Pak Boy itu punya tetangga yang setiap hari ketok pintu rumahnya dan bertanya, "Nggak ke gereja Ki?" Nggak ke gereja, ternyata dia ajaran yang lain. Ya, selalu dia datang, dia ketok. Kalau hari ini tidak diterima, dia tidak datang. Besok dia datang lagi. "Selamat siang Ibu." Selamat siang. Dia begitu gencar. Setiap hari. Mereka datang. Setiap hari mereka beritakan. Mereka keluar uang. Mereka bawa pi makan. Supaya orang itu percaya kepada ajaran mereka. Saudara, lalu orang Kristen tinggal diam. Lalu berkata, nyaman di sini. Kemudian satu-satu di bawah. Hati-hati, firman Tuhan bilang akhir zaman ada banyak penyesatan. Berdoalah supaya kita ada di jalur yang benar. Dan bawalah orang yang sesat itu kembali kepada Allah. Itu tugas kita. Jangan kita diam-diam saja saudara. Itu tugas kita untuk membawa orang kembali kepada Allah. Biarlah firman Allah hari ini memberkati saudara. Firman yang mungkin sangat berat untuk kita cerna. Tapi saya percaya ini bisa menjadi bekal buat hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang sudah mati buat kita. Tuhan yang menebus dosa kita. Dan kita mau menyembah Dia. Raja di atas segala raja. Saya mengundang singer untuk maju ke depan. Mari kita angkat pujian di hadapan Allah. Yang lagu tadi kita angkat. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Aku ingin memahami Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Lebih
saudara yang dikasihi Tuhan, tadi waktu di jemaat Berea dikatakan, orang Kristen yang ada di Berea lebih baik hatinya daripada yang ada di Korintus. Karena apa? Mereka menerima firman dan menelitinya, mendalaminya. Kenapa dikatakan hati mereka lebih baik? Saudara, orang yang ikut Tuhan dengan sungguh di jalan yang benar, seharusnya semakin hari semakin baik. Seharusnya semakin hari hidupnya diubahkan semakin seperti Kristus. Kalau saudara berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, hidup saudara tidak ada progres semakin baik. Rumah tangga saudara tidak ada proses semakin baik. Saudara pribadi tidak semakin baik. Maka saya ingin katakan saudara perlu kembali meneliti firman Allah. Membaca firman Allah. Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh hidup mengenal Allah, saudara mendengar firman Allah, saudara meneliti firman Allah, maka firman itu akan berkuasa mengubahkan hidup saudara. Membuat saudara semakin serupa dengan Kristus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin militan, semakin hari semakin memahami Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin ingin membawa orang lain mengenal Tuhan yang saudara sembah. Mari kita angkat pujian ini.